Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Prianto dari SDN Orang 3. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Hari ini kebetulan saya sudah bersama ibu kepala sekolah dari SDN Cinganggul 3. Mana kabarnya ibu? Mohon maaf, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentu Ibu pernah mengalami dilema etika. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Sebetulnya mungkin kita sayang saja keseharian sebenarnya ada dilema etika dan orang itu sebenarnya sering terjadi dalam keseharian kita. Cuma yang sebenarnya sering terjadi di sekolah kami itu sebenarnya dilema etika. Jadi seperti contohnya misalnya tiba-tiba ada guru yang meminta izin karena namanya tersatu Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang dipimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka yang pertama saya ambil adalah memperhitungkan manfaat dari kegiatan guru itu mengikuti kegiatan. Nah, langkah yang kedua, saya berkoordinasi bermusyawarah dengan guru yang lain. Langkah yang ketiga adalah keputusannya. Selagi kegiatan itu memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para siswa di kelas, bisa meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mengajar kelas, kemudian bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang kami pimpin, kenapa tidak diizinkan? Boleh. Nah, untuk itu ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah yang pertama yang saya ambil memberi penguatan kepada guru tersebut supaya mantap mengikuti kegiatan. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan guru yang lain. Nah, supaya kelasnya ada yang menghandle di waktu guru tersebut melaksanakan workshop. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika? Sebetulnya setiap langkah yang diambil rasanya sangat efektif. Kenapa dirasakan sangat efektif? Sebab dengan guru tersebut meminta izin mengikuti kegiatan workshop peningkatan IT berbasis komputer, itu jelas bisa meningkatkan kompetensi guru tersebut. Kemudian bisa meningkatkan mutu pendidikan bermanfaat bagi sekolah dengan meningkatnya kompetensi guru, meningkatnya kualitas mutu pendidikan di sekolah kami, itu jelas berdampak yang sangat baik bagi siswa-siswi kami. Itu Pak. Hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, sebenarnya dilemanya misalnya ketika guru tersebut meminta izin mengikuti kegiatan workshop tersebut. Di sekolah kami ada kegiatan yang sama yang mengharapkan kehadiran guru tersebut ada di sekolah kami. Nah, otomatis dengan guru tersebut mengikuti workshop, kami harus mengatur tugas guru tersebut kepada yang lain, begitu seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal yang tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus dilema, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jalan untuk sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Sebetulnya fleksibel Pak. Nah, kalau misalnya harus diselesaikan segera ya segera. Tapi kalau harus dimusyawarahkan dulu, kita menempuh dulu prosedur. Kita bermusyawarah dulu seperti dalam kasus yang tadi. Nah, kita pun mendukung guru tersebut untuk mengikuti kegiatan. Bagaimana di sini supaya kegiatan bisa berjalan lancar, kita bermusyawarah. Yang menggantikan peran Bapak tersebut selain kegiatan pembelajaran di kelasnya, siapa yang akan menghandle kegiatan yang akan kita laksanakan di sini, semacam kemarin sosialisasi IKM itu di sini berjalan dalam waktu yang bersamaan. Peningkatan workshop berbasis komputer juga harus seperti bermanfaat buat sekolah kami. Jadi bagaimana di sana berjalan, di sini juga sebetulnya sangat mengharapkan Bapak guru yang berangkat gitu ya, tapi tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan dikerjakan, otomatis harus membagi tugas dengan guru yang lain seperti itu Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah, sebenarnya warga sekolah itu yang menjadi kekuatan saya untuk mengambil keputusan. Jadi ketika ada sebuah dilema, mengajak mereka berbicara, akhirnya ada suatu keputusan yang akhirnya menguatkan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan kekuatan mereka menyampaikan aspirasi atau jalan keluarnya seperti itu. Jadi seringkali dibicarakannya, mengajak bicara dengan rekan-rekan guru yang lain, akhirnya ditemukan solusi sebelum saya yang ini keputusan dikeluarkan seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, Bu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu tentang keputusan yang ibu sudah ambil, terutama dalam dilema etika? Sebenarnya banyak manfaatnya seperti dalam kasus dilema tadi. Di sisi lain saya ingin bahwa siswa-siswi kita belajar full bersama guru-gurunya, bersama wali kelasnya. Tapi di sisi lain ketika ada kegiatan yang memang mendukung tentang peningkatan kompetensi guru bagi guru di dalam kelas, kenapa tidak diizinkan? Kemudian untuk kegiatan yang lainnya, itu sambung menyambung manfaatnya, sambung menyambung hasilnya yang berdampak baik bagi sekolah kami. Itu sebenarnya dilema tapi senang-senang saja. Ya, akhirnya toh ada juga penyelesaian masalahnya, sama-sama jalan, akhirnya finalnya bermanfaat bagi sekolah kami. Jadi akhirnya ketika dukungan penuh ke sana ke sini, kita mengambil keputusan yang tepat, hasilnya ini loh. Dari sana dapat, di sini dapat, akhirnya bagus, berjalan lancar semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ibu kepala sekolah dari SDN Cingambul 3, dan semuanya alhamdulillah sudah dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini sebuah pengalaman untuk saya tentang keputusan yang sudah Ibu ambil. Ini akan menjadi pertimbangan dan juga motivasi untuk saya ke depan seperti apa. Sama-sama, terima kasih. Hari ini kita sudah sharing. Sukses selalu. Tetap semangat. Amin. Ya, turun Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Susanto, CGP Angkatan 6 dari SDN Wangkelang 3. Kebetulan hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala dari SDN Wangkelang 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati SPDMPD, Kepala Sekolah SDN Wangkelang 3, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka.
Terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah diberikan waktu oleh Ibu untuk bisa mewawancarai Ibu di tentang keputusan yang sudah Ibu ambil di SDN Wangkelang 3. Untuk itu kita masuk ke langkah-langkah ya Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika itu, diantaranya sebagai kepala sekolah harus pandai memilih dan memilah mana kepentingan pribadi, mana kepentingan sekolah, mana kepentingan anak. Yang tentu saja yang dalam hal ini membutuhkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus tepat dan cepat, juga harus keputusannya itu menghasilkan keputusan yang terbaik. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan yang dihadapkan kepada dua nilai keputusan yang sangat dua-duanya mengandung nilai kebajikan adalah kita menggunakan yang pertama adalah skala prioritas ya, skala prioritas. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi kepentingannya. Kemudian pasti saja itu kita membutuhkan pemikiran yang sangat matang sehingga nanti keputusannya itu bisa dilaksanakan, bisa menghasilkan keputusan yang baik, karena dua-duanya itu sangat tadi yaitu dua kebajikan sehingga mana kebajikan yang skala prioritas, mana kebajikan yang kurang skala prioritas seperti itu. Ini untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah yang dilaksanakan diantaranya ketika misalnya Bapak ada izin untuk melaksanakan prakarya ya, maka langkah yang pertama adalah sehari sebelumnya Bapak sebagai CGP minta izin. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah menyuruh Bapak untuk mengadakan melaksanakan persiapan untuk anak melaksanakan PBM, sehingga PBM tetap dilaksanakan misalnya oleh guru pengganti atau guru piket, dan prakarya pun berjalan dengan baik. Yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kasus ini? Ya, dalam dilema etika itu hal-hal yang itu tentu saja yang pertama, yang sebelum mengambil keputusan kita mengadakan musyawarah untuk mufakat dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian lagi kita dalam memutuskan juga minta pendapat kepada guru senior. Kemudian juga sehingga semua guru dapat bersinergi dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk itu Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu seperti apa sih? Tantangannya adalah ketika kita dihadapkan kepada dua masalah yang sama dan sama-sama membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, maka di sana kita tantangannya adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu. Nah, di hadapan kepala sekolah itu harus dengan cepat dan tepat mengambil keputusan mana keputusan yang terbaik untuk semuanya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau seperti apa? Kalau jadwal tidak ada, cuma ketika ada masalah yang harus diselesaikan, maka dengan sesegera mungkin kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi secara jadwal terstruktur tidak ada untuk jadwal dalam menyelesaikan dilema etika.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada banyak. Jadi dalam mengambil keputusan tentang dilema etika di sekolah, diantaranya kita meminta pendapat Bapak dan Ibu guru senior, kemudian yang dituakan, kemudian juga kepada CGP yang lain, kemudian adanya musyawarah mufakat antara Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini. Nah, ini dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat dipetik yaitu diantaranya yang pertama, ketika kita dihadapkan kepada hal yang sama penting dan sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah kita harus bisa memilih dan memilah mana yang lebih penting dan yang terpenting. Kemudian yang kedua juga kita harus bisa mengambil keputusan itu dengan baik, diantaranya dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang ketiganya yaitu tetap bersinergi dalam melaksanakan kegiatan atau dalam kita kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam mengambil suatu keputusan. Ya, alhamdulillah ya Bu, dari di hari ini saya dapat memetik sebuah pembelajaran ya dari apa yang sudah diambil, yaitu tentang keputusan dilema ya. Saya banyak belajar dari Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, karena Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mewawancarai Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.